Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini. Ya Allah, kenapa hati ini selalu kecewa? Nah mungkin nih kita harus mendengarkan juga dari guru-guru kita pesan-pesannya ya. Bagaimana caranya supaya kita ini yang sudah kecewa nggak pernah berlarut-larut. Bahkan kalau bisa cepat hilang rasa kecewanya. Mohon izin dari Ustaz Syam, fadal. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Sebuah kalimat indah dari para nabi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tertimpa kesedihan, mereka menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika kita sudah menyandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan melatih diri kita untuk ridho akan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari awal udah menyandarkan kepada Allah, tidak menyandarkan pada sebab, tidak menyandarkan pada diri sendiri. Kita menyandarkan diri kita kepada kemampuan otak kita ada batasnya. Kita menyandarkan diri kita, nasib kita kepada kemampuan fisik kita ada batasnya. Tapi yang tidak ada batasnya, yang unlimited kekuatannya, hanyalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka bacalah innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kusandarkan kesedihanku, masalahku semuanya kepada Engkau ya Allah, sehingga tidak akan kecewa. Terima kasih banyak Ustaz Syam dari Habib. Izin Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Hamba yang tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, maka hamba tersebut harus kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ingat apa yang telah kamu lakukan, sehingga engkau mengalami sebuah kekecewaan. Jangan berharap kepada makhluk, tapi berharap kepada Allah. Taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa saya ya Allah. Mungkin kami telah melakukan perbuatan zina, judi, khomar, maksiat, ngambil yang bukan haknya, nipu orang, dan lain sebagainya. Minta ampunan kepada Allah. Sujud kepada Allah, ya Allah selamatkanlah kami ya Allah. Ya Allah berikanlah petunjuk jalan yang terbaik bagi kami, sehingga kami mendapatkan sebuah kenikmatan dalam kehidupan ya Rahman. Ya Allah, kalau bukan Engkau siapa lagi yang menolong kami? Kalau bukan Engkau siapa lagi yang akan menyelamatkan kami? Iqra'ul Quran, habis sholat taubat baca Al-Quran. Al-Quran insya Allah menjadi penenang buat hati kita. Al-Quran adalah obat daripada segala obat. Al-Quran adalah bentuk apa? Bentuk menenangkan hati dan pikiran kita, sehingga ada pemikiran yang baru. Harus mengerjakan ini, harus berbuat seperti ini. Mungkin ini langkahnya, mungkin ini jalannya. Ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hamba tersebut berada dalam sebuah kenikmatan. Kenikmatan adalah mereka yang dimiliki oleh siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin. Mereka orang-orang yang saleh, wajar mendapatkan kenikmatan. Karena apa? Karena mereka bergantung kepada Allah. Mereka berharap kepada Allah. Mereka meminta kepada Allah. Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, kita makhluk, tidak mempunyai kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, minta ampunan kepada Allah. Sujudlah kepada Allah dan minta kepada Allah. Terima kasih banyak Bi, kesimpulan dari guru kita Ustaz Maulana. Kesimpulan tema kita hari ini, ya Allah kenapa hati ini selalu kecewa? Tahu nggak kenapa kecewa? Karena kita tidak bersandar, tidak bergantung kepada Allah. Tapi bergantung kepada selain daripada Allah, sehingga menghadirkan kekecewaan. Apalagi, mohon maaf, Al-Quran tidak dijadikan pedoman. Harusnya jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ketika manusia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, yakin dia tidak akan kecewa. Karena atas apapun yang dilakukan sesuai tuntunan Al-Quran. Apalagi mau tidak kecewa? Mau. Mau tidak kecewa? Mau dong. Teladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hidup kita menjadi aman. Kenapa? Atas berdasarkan keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa istiqomah. Walaupun kecil tapi istiqomah itu akan kita jadi bahagia. Masya Allah, terima kasih banyak guru-guru kita. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Sama-sama tadi kita udah belajar dari guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini oleh guru-guru kita ini dijadikan ilmu yang bermanfaat kita semuanya. Dan sekali lagi buat semuanya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.